Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madimani Rimbawa, NIM 2021-013004. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertama mata kuliah mitigasi bencana. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Untuk soalnya yang nomor 1 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan bencana dari berbagai sumber yang saudara ketahui. Untuk jawabannya, yang pertama dikutip dari situs resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non-alam maupun manusia. Untuk yang poin B, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bencana adalah sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian, dan penderitaan. Untuk poin yang C, menurut Kamus Oxford, bencana adalah kejadian mendadak seperti kecelakaan atau bencana alam lainnya yang menyebabkan kerusakan besar atau kematian. Pada poin D, menurut Kamus Cambridge, bencana adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan bahaya besar, kerusakan atau kematian atau kesulitan serius. Dan yang poin terakhir yaitu menurut World Health Organization atau WHO, mendefinisikan bencana adalah kejadian yang mengganggu kondisi normal dan menyebabkan penderitaan melebihi kapasitas adaptasi komunitas yang terdampak. Baik, langsung saja ke soal yang nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis bencana yang ada serta dampak dari bencana tersebut. Jawabannya ya dari poin yang pertama, yaitu ada gempa bumi. Gempa bumi merupakan peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng tektonik akibat gunung berapi atau runtuhan batuan. Dampak dari gempa bumi yaitu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, jatuhnya korban jiwa, terpuruknya perekonomian setempat, dan menyebabkan trauma kepada korban. Yang poin kedua yaitu tsunami. Tsunami adalah terjadinya gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan dari dasar laut atau gempa tektonik, erupsi vulkanik, dan longsoran. Dampak dari tsunami yaitu terjadinya kerusakan sarana dan prasarana sehingga menyebabkan berbagai aktivitas terganggu. Lahan-lahan yang terdampak menjadi tergradasi. Selanjutnya poin ketiga yaitu tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun pencampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Dampak dari tanah longsor yaitu dapat menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur publik maupun pribadi. Selanjutnya, yang poin keempat yaitu ada bencana banjir. Bencana banjir biasanya terjadi akibat curah hujan yang tinggi sehingga sistem pengaliran yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta saluran drainase dan kanal penampang banjir buatan yang tidak mampu menampang debit air yang melebihi kapasitas. Dampak dari banjir yaitu menimbulkan korban jiwa, menimbulkan wabah penyakit, melumpuhkan aktivitas warga, dan lain-lain. Lanjut untuk poin kelima yaitu letusan gunung api. Gunung api merupakan lubang kepunan atau rekahan pada kerak bumi, tempat keluarnya magma, gas atau cairan lainnya ke permukaan. Bencana gunung meletus disebabkan oleh aktivitasnya gunung api sehingga menghasilkan erupsi. Dampak dari gunung meletus yaitu mengakibatkan korban jiwa, awan panas, banjir lahar, pencemaran udara, dan lain sebagainya. Lanjut untuk soal yang nomor 3, yaitu sebutkan dan jelaskan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pemulihan awal pasca bencana. Jawabannya dari poin pertama yaitu bantuan darurat. Adapun dari bagian dari bantuan darurat yaitu mendirikan posko komando bantuan dan berkoordinasi dengan satuan koordinator pelaksana penanggulangan bencana. Untuk poin B yaitu inventarisasikan kerusakan. Yaitu pada tahapan ini dilakukan pendataan terhadap berbagai kerusakan yang terjadi. Poin ke C yaitu evaluasi kerusakan.
Pada tahapan ini dilakukan pembahasan mengenai kekurangan dan kelebihan dalam penanggulangan bencana yang telah dilakukan. Untuk poin D, yaitu pemulihan. Pada tahapan ini dilakukan pemulihan atau mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak akibat dari bencana. Selanjutnya poin ke E, rehabilitas, yaitu mulai dirancang tata ruang daerah atau master plan, idealnya dengan memberi kepercayaan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat, utamanya korban bencana. Selanjutnya poin terakhir, yaitu rekonstruksi. Kegiatan rekonstruksi dilakukan dengan program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang lebih baik. Selanjutnya untuk soal yang nomor 4, yaitu jelaskan apa yang saudara ketahui tentang rehabilitas pasca bencana dan rekonstruksi pasca bencana. Langsung saja saya jawab, yaitu yang pertama, rehabilitas. Rehabilitas merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat hingga tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Selanjutnya yaitu rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana, dan sistem kelembagaan baik tingkat pemerintah maupun masyarakat. Baik, selanjutnya untuk soal yang terakhir, sebutkan 10 bencana yang pernah terjadi di Indonesia dan 5 bencana besar di dunia dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, dan sebutkan sumber datanya. Langsung saja saya jawab untuk 10 bencana terbesar di Indonesia menurut BPBD yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu letusan Gunung Merapi pada tahun 2010. Di sini pada peristiwa ini menewaskan sebanyak 1.369 penduduk. Untuk yang nomor 2 yaitu gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu dan Donggala pada 2018. Di sini pada bencana ini menewaskan sekitar 2.045 penduduk. Untuk yang ketiga, gempa Sumatera Barat pada tahun 2009. Di sini menewaskan sampai 1.115 penduduk. Yang keempat yaitu gempa Cianjur pada 2022 lalu. Di sini menewaskan lebih dari 334 penduduk. Selanjutnya, gempa Yogyakarta pada tahun 2006. Di sini menewaskan lebih dari 5.800 orang. Yang poin ke-6, tsunami Flores pada 1992. Di sini menewaskan lebih dari 3.000 jiwa. Untuk poin ke-7, gempa dan tsunami Aceh pada tahun 2004. Di sini pada bencana ini merupakan bencana terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, yang korban jiwanya mencapai 169.000 korban jiwa. Selanjutnya itu gempa Nias pada 2005. Pada bencana ini menewaskan sekitar 1.300 jiwa. Selanjutnya poin ke-9, letusan Gunung Kelud pada 2014. Di sini menewaskan lebih dari 15.000 jiwa. Dan yang terakhir untuk poin 10, gempa Lombok pada 2018 lalu. Di sini menewaskan lebih dari 550 orang. Selanjutnya 5 bencana besar yang pernah terjadi di seluruh dunia. Sumbernya dari Google. Yang pertama, gempa bumi Haiti pada 2010 diperkirakan jumlah orang meninggal sekitar 200.000 hingga 300.000 orang. Untuk yang kedua, bencana gempa bumi Turki Suriah yang lalu awal tahun 2023 ini yang menewaskan 56.000 korban jiwa. Selanjutnya,
gempa dan tsunami Jepang pada 2011 lalu. Jumlah orang yang tewas atau hilang mencapai 20.000 orang. Selanjutnya gempa Sichuan, Cina pada 2008. Diperkirakan 70.000 orang meninggal akibat gempa tersebut. Dan yang terakhir yaitu virus COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia pada awal tahun 2020. Korban meninggal akibat virus ini mencapai 16,6 juta orang. Sekian presentasi dari tugas saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.